Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Ilmi yang tentunya mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu ikhwatu iman sekalian mendapat rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja mengambil tema muludan, tapi mohon maaf tidak memakai makalah di dia lah. Kemarin ada kasus bahwa muludan itu digeser, itu saja sebetulnya. Kalau tidak salah itu kasus ketiga. Sebab muludan ini masuk dalam PHBI kalau tidak salah, perayaan Hari Besar Islam. Yang pertama yang digeser itu adalah Idul Adha. Asalnya biasanya tanggal 10 Zulhijjah, digeser menjadi tanggal 11 Zulhijjah. Sebetulnya menyembelih tanggal 10 boleh, tanggal 11 boleh, 12, 13 di hari tasyrik, tidak ada masalah. Tapi persoalannya kenapa digeser? Alasannya karena pandemi corona. Memang lamun tanggal 10 ada pandemi corona, terus tanggal 11 jadi tidak ada gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, menggeser tahun baru Islam 1 Muharram. Kalau tidak salah jatuh hari Selasa, digeser ke hari Rabu, begitu. Alasannya corona, begitu ya. Tapi tanggal 17 Agustus itu juga hari Selasa. Tapi tidak digeser menjadi tanggal 18. Kitu hungkul pertanyaan abdi mah kitu. Nah, jadi luhur mana atuh perayaan nasional dengan perayaan Hari Besar Islam, itu aja. Kenapa itu 17 Agustus teh corona? Memang apaleun gitu, lamun Hari Besar Islam aya corona. Kalau hari nasional tidak ada corona gitu. Nah, sekarang kasus ketiga, muludan tanggal seberapa muludan teh? Kemarin 20 apa? 19 nya 19 Oktober ya, digeser ke tanggal 20 pas di hari Sarasa. Cuma imar rada beda, rada digoyang saeutik. Nah, kalau Hari Besar Islam digeser wae. Yang satu mengatakan supaya tidak terjadi kerumunan, bisa menimbulkan klaster baru corona. Yang lain, pejabat yang lain mengatakan isi terlalu lama cenah liburanana dan sebagainya. Nah, sudah terlepas daripada itu aja. Nya eta mah geurentes hate gitu. Untuk di beja-beja abdi mah geurentes hate. Ada apa sebetulnya? Cuma bisikan hati saja. Nah, IPHBI yang dianggap PHBI ini. Tetapi sebagian orang mengatakan kan bae da urang mah tara muludan kan begitu.
Kalau saya ditanya oleh bapak dan ibu, ada usaha sok muludan nyantara tuh Pak. Tapi kenapa peduli itu bukan pada muludannya, tapi pada digesernya gitu. Karena orang sudah terlanjur mengatakan bahwa ini adalah hari besar Islam. Bukan saja dianggap sebagai nasional, tapi sudah internasional. Begitu. Tawas, terlepas daripada itu, saya ingin membuka tabir itu begini. Ari muludan teh naon gitu. Kieu itulah paras gampil. Kenging bari nyerat. Kan di urang aya muludan. Terus mauludan sami wae. Terus maulid. Naon deui? Milad. Naon deui? Terus ini artinya apa? Lahir. Ieu teh sadayana oge artinya lahir. Ieu mana naon? Apa? Itu bahasa Arab. Bahasa Latina naon? Natal. Saminya. Seperti pada kalimat prenatal, sebelum kelahiran. Ya, istilah prenatal. Ada lagi dies natalis. Begitu. Natal, mulud, mauludan, maulid, milad. Abdi mah henteu ulang tahun mung milad. Jadi abdi mah teu ngam peuyeum ngan ngam tape gitu eta keneh. Tadi sarapan naon? Teu tacan kana sangu abdi teh tadi naon? Sangu koneng. Pada disebut aya konengan jadi lain sangu eta mah kitu. Sangu koneng tambihan meleupet. Sareng ulen pan eta keneh bahanna teh. Kurupukna teh ranginang. Pan aya ranginang teh eta teh entep sangu eta teh. Nah, persoalannya satu mengatakannya dengan bahasa Arab, yang satu mengatakannya dengan bahasa Latin. Ini catatan sedikit saja. Di dunia internasional, beberapa istilah itu kebanyakan memakai bahasa Latin. Sementara di Indonesia, ongkoh Sumpah Pemuda, yang salah satu butirnya adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tapi dukat di mana mimitina kita tergila-gila memakai bahasa Sanskerta. Contohnya naon? Itu apa? Palih dia atuh. Bahasa Sanskerta atuh sadi dinten besok dianggo ku urang. Terutama nama-nama gedung. Atanapi nama-nama anugerah. Parasamya Purnakarya Nugraha. Eka Prasetya Pancakarsa. Tah sok mu abi nu hesena we, bapak nu sang ibu nu gampilan naon? Istilah di kita yang memakai bahasa Sanskerta. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Naon deui? Istilah terutama banyak lah ya. Di dunia internasional semuanya memakai bahasa Latin. Tanaman, pohon-pohonan, bunga, sasatuan juga memakai bahasa Latin. Contohnya naon nih? Nata de coco. Naon sok nata de coco? Sari kalapa gitu. Mams tak nuju nuang naon cenah? Nata de coco. Padahal mah sari kalapa gitu. Beas naon bahasa Latina? Kelar?
sanes bahasa Inggris tema beas mah sativa matak di Bulog aya geraha sativa kan Bulog teh tempat beas sanes mohon beas perelek bagian sativa bagian gitu hungkul atuh dia. Nah sekarang mundur. Kalau kita berbicara masalah ulang tahun yang sudah marak dan sudah biasa dilakukan, pertanyaannya, ai ulang tahun di mana? Kalau kita menyebut mun agama, di agama mana? Ulang tahun di mana? Halo? Di Eropa. Di mana kita Eropa nata? Atau kalau saya bertanya begini, kebiasaan ulang tahun itu sebelum Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad? Sebelum. Nah, kalau sebelum berarti lebih tua kan? Nah, tapi orang suka menganggap bahwa ulang tahun itu adalah lambang modern. Kurang enak orang tinggal hari ulang tahun mimitina di mana? Begini, ini mah garis besar sajalah. Ini ada kerajaan, bukan kerajaan, ada kebudayaan Yunani, ada kebudayaan Romawi, dua saja. Di Eropa kan memakainya kebudayaan ini yang disebut dengan Helenisme. Yang pertama ini kebudayaan Yunani. Kebudayaan Yunani itu terkenal sampai saat ini. Contoh lah paling gampil, Olimpiade di mana? Yunani kan, Olympus. Lari maraton, maraton seberapa kilo? 42, sekiannya. Itu ceritanya dari mana? Ceritanya di Yunani. Ketika ada orang harus menyampaikan surat penting negara, akhirnya kulumpat. Sampailah asikeun gitu disebut nanti maraton di urang aya maraton 10 kilo atau sanes maraton eta malari maraton mah kedah 42, sekian abdi cenah maraton sabaraha kilo 3 kilo tuh lain maraton eta mah ya. Kebudayaan Yunani khususnya umumnya kebudayaan dulu ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus rata-rata penyembah dewa gitu. Penyembah dewa teh penyembah dewa. Dewa sareng dewi sami teu? Pami dewa naon? Dewa mah lalakina kitu nya. Dewi mah awewena. Oh istrina we nya bisi kasati. Ini disebut paganisme. Hampir di seluruh dunia itu paganisme. Termasuk nanti di Mesir. Di Mesir kan Firaun menyembah dewa. Dewa tertingginya adalah dewa Ra. Ra itu adalah matahari. Mun di Jawa Barat dewa La. Tah eta mah beda deui dewa La eta mah. Mohon. Ya kan? Di Mesir dewa Ra. Paminu cadel janten dewa La. Di Jepang dewa matahari, betul. Namina saha? Naon? Sinto mah agama mana, Pak? Surya sanes. Surya mah di agama Hindu. Amaterasu omikami tak apalkeun nya. Kade bisi tijalikeun kana teriyaki. Eta mah sanes dewa.
Jepang Amaterasu Omikami. Pami teriyaki mah tuangannya. Teriyaki yakiniku zupa-zupa ka ituna. Eta mah sanes dewa. Nah, kembali ke Yunani. Karena Yunani dianggap sebagai sumber kebudayaan, diangkat oleh orang-orang Eropa. Sebab begini, Eropa itu dulu didikan Islam. Ketika Islam berjaya, Islam parem, Eropa kaluhur. Tapi kalau mengambil Islam tidak bisa nanti cerita teh atau itu mau bedana nya mengambil kebudayaan Yunani dengan Romawi, namanya kebudayaan Helenisme. Jadi sebetulnya orang Eropa itu adalah anak didik durhaka. Padahal mereka belajarnya kepada kebudayaan Islam, tapi mengambilnya justru dari Yunani. Di Yunani banyak dewa, dewa tertinggi Yunani naon? Zeus, yang sering aya filmna geningnya, dewa Zeus. Dewa apa lagi yang terkenal di Athena? Nanti kia di Athena ada dewa Zeus, nanti oleh Romawi diambil. Romawi sebelum Kristen ya. Jadi Romawi kuno. Nah, ini Yunani. Di sini ada dewa Zeus. Ketika dia diambil oleh Romawi. Dewa-dewanya sama, tugasnya sama, tapi namanya saja yang diganti. Pami di sini ada dewa Zeus, di sini dewa tertingginya Jupiter. Dewa Dewi naon deui sok yang terkenal. Di aya dewa Athena, Minerva, Aphrodite. Aya yang terkenal Dewi Fortuna. Suka dengar? Di mana tah? Mun di itu. Persib kalah karena tidak dinaungi oleh Dewi Fortuna. Gitu ya. Saya bilang ti iraha si Dewi Fortuna ngiluan mengbal dasar henteu gitu. Ya kan? Nah, teu karaos. Sekarang juga ada. Termasuk dewa dewi yang lain. Kapan sekarang kebiasaan ulang tahun? Ulang tahun itu dulu biasanya dilakukan oleh kaisar. Tidak boleh oleh yang lain. Apalagi rakyat jelata. Tidak boleh. Kalau ada rakyat jelata yang coba-coba ulang tahun, dihukum oleh negara, oleh kaisar. Seperti di kalangan Hindu. Di Hindu ada kasta berapa? 5 nya. Gimana etang-etang uih deui ka pelajaran SDW, sami jeung abdi oge. Kasta Hindu teh saberji? 5. 1 Brahma, Kesatria. Rata-rata macet itu di abdi di pangaosan Brahma, Kesatria geus we. Ai nyebut 5 geura. Nu katilu naon? Waisa, Sudra, hiji deui Varia. Tuh, tak ai Varia mah pasti pahit. Nah ini nih yang saya ceritakan Varia. Varia itu kasta terendah dalam agama Hindu. Tidak boleh mendengarkan alunan kitab suci Hindu. Kitab suci Hindu nah. Weda teh harusna bijaksana atau ilmu. Bahasa urama Weda teh widya. Mata kaya nami jalmi widya wati pasti perempuan yang bijaksana. Jadi widya teh dari bahasa Hindu Sanskerta. Kalau Gita artinya nyanyian. Makanya ada kitab turunan Bhagavad Gita. Bhagavad Gita teh isina kidung biasanya.
kidung yang di dalamnya kedukaan, kesedihan. Tapi diurangi lamun bade ngawitan gamelan sok aya kidung heula nya. Gitu. Naon atuh diurang teh? Aya geuningan kidung dulu lah. Nah, waria mah tidak boleh. Tidak boleh mendengarkan ayat suci kitab Hindu. Nanti kalau mendengarkan mencuri-curi dengar, telinganya ditusuk. Dan tidak boleh mengucapkan bahasa ayat sucinya. Kalau membacakan ditusuk mulutnya. Aneh Pak? Ongkor kudu disebarkan tapi tidak boleh didengarkan. Gitu. Keun we teman dari batur nya teu kedah riweuh kitu. Jika abdi ka Bali, abdi naros ka urang Hindu. Pak, kenapa kalau orang Bali kalau rumahnya besar, orang kaya, biasanya di depan rumahnya ada patung kala 2. Cek anjeuna, itu patung itu untuk menjaga rumah supaya tidak kecurian. Tapi cetenaha patungna bet dirante, bisi aya nu maok patung. Tuh. Lieur kan? Dari tage abdi jeung rerencangan hampir sering ngabarakatak ngan ngabalieur, bisi itu tersinggung. Itu. Kamari aya tokoh asup Hindu. Naon EGP emang gue pikirin. Emang baheula agamana naon gitu? Abdi ka Bali. Jeung rerencangan mau disebatkan lah jeung usang Iman Atkia namanya atau si jeung rerencangan namanya gitu. Terus nyebrang ke NTB ke Bima, pulangnya kembali lagi ke Denpasar kok rame gitu, aya naon ieu? Oh, ada tokoh nasional. Tapi ternyata tokoh nasional itu sedang sembahyang di pura. Sehingga saya dan teman-teman, ayo buruan ke hotel yuk, ningali cenah di TV Bali gitu. Kebetulan sedang diwawancara. Bukankah ibu ini muslimah? Gitu. Ya katanya. Tapi kenapa kok ibu melakukan sembahyang di pura? Karena saya menghormati agama nenek moyang saya. Karena memang neneknya dari Bali. Namanya Ida Bagus Rai. Kakek nama dari Jawa gitu. Tong disebutkan Megawati nama tekedah cekapeda. Aya dari tage jeung eta busuk gitu. Sekarang tiba-tiba ada yang masuk Hindu, mangga tidak ada masalah. Ya kan? Kerja di Islam tidak pernah menggenapkan, tidak pernah mengganjilkan. Datangnya tidak menggenapkan, pulangnya juga tidak mengganjilkan. Wujuduhu ka'adami, adanya seperti tidak ada aja. Tapi jangan berkoar-koar. Terus dia mengatakan, saya sudah jadi Hindu, tapi orang-orang Islam jangan angkuh karena mayoritas. Kayak itu saha nu angkuh? Ente atau kami? Dengan mentang-mentang banyak ijuk itu. Eta kakarake asup sapoe geus disada, tah batur mah wani kitu. Gitu kira-kira. Tos isi ka mana karep. Eta mah geureum teu sate cek abi oge. Kudu da dibudalkeunna di dieu. No ditewakna Mbah Rasim na teu aya. Yang melakukan ulang tahun itu hanya kaisar saja. Biasanya kaisar itu melakukan ulang tahun membuat kue tart, kue bolu. Kue bolu itu bentuknya harus bulat. Tidak boleh persegi. Karena bulat itu melambangkan Dewi Bulan, Juno, yang sekarang menjadi bulan Juni.
harus bulat, mun pasagi bid'ah. Bulat gitu. Dan nanti ditempel lilin sejumlah umur kaisar. Kalau umur kaisar 50 tahun, maka lilinnya pun 50 jumlahnya. Jumlah sumbuna. Di urang Madar si Aki hayang ulang tahun umur 70. 7 sumbuna saberiji? 2 bid'ah deui wae. 50. Terus biasanya si kue tart itu dibawa ke kuil, tempat persembahan, dipersembahkan kepada Dewi Juno yang tadi itu. Dewi Juno. Biasanya sebelum ditiup itu dilakukan dulu permohonan. Permohonan atau request, ya. Urang Sunda nyebatna rekes. Sok atuh cenah urang rekes heula. Itu sangat mungkin rekes itu dari bahasa Inggris, request, permintaan, permohonan. Dalam bahasa agama itu adalah doa. Ya, disampaikan dulu permohonan atau request. Setelah itu biasanya memohon panjang umur. Sehingga kan biasanya laguna itu nanti happy birthday to you, happy birthday to you gitu. Happy birthday to Lui gitu. Bahasa Indonesia menjadi nanti selamat panjang umur, terus nanti aman dan sejahtera gitu. Itu mah merek bus katanya. Panjang umur gerak kumaha lamun ditakdirkeun dikabulkeun panjang umur, emang daek itu panjang umur? Sok kersa teu Bapak Ibu panjang umur. Batur tos marawat Bapak jeung Ibu hirup keneh 200 tahun, oh batur atuh cuang cieung. Sanes teu kenging. Tapi lebih baik bukan panjang umur tapi barokah umur pangintennya. Sampaikan doa semoga saya panjang umur dan bahagia. Setelah itu ditiup. Ditiupnya harus 1 hembusan nafas. Tidak boleh maling nafas. Tidak boleh tanafus. Kalau baca Quran tanafus tidak boleh, kan? Iya karena budua iya tidak boleh dalam ya namanya tanafus ya, maling nafas tidak boleh dalam bacaan Quran. Ini pun begitu. Jadi niupna sekaligus. Kalau parem sekaligus dalam hembusan nafas maka si hasapnya sekaligus menyampaikan kepada dewa, dan dewa sangat mungkin menerima request atau doanya. Di urang nganggo menyan supaya ngelun itu supaya si api asapnya itu menyampaikan kepada Gusti Allah begitu. Ya madar niupna teh dicicil, jika nyicil motor teh gitu. Fuh bid'ah dolalah. Nah, kebiasaan ini lambat laun dari kaisar, terus istrinya, terus keluarganya dan sebagainya, akhirnya rakyat jelata. Tapi rakyat jelata hanya boleh ulang tahun awalnya itu laki-laki saja, perempuan tidak boleh. Dan tentu sekaligus melalui revolusi mereka juga. Akhirnya prahwe sadayana melakukan ulang tahun.
Nanti kebiasaan ulang tahun masuk ke beberapa agama Yahudi, agama Nasrani, termasuk agama Islam. Secara kebetulan yang kebiasaan ulang tahun adalah orang Eropa, dan secara kebetulan pula orang Eropa rata-rata dulu adalah penjajah. Penjajah terbesar siapa? Inggris, ya kan? Makanya bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Ke Indonesia yang masuk negara Eropa berapa negara? Belanda sudah tentu, Inggris ya, Portugis, jadi teh. Oh Jepang ya, Asianya Jepang ya. Kalau Spanyol tidak, karena menjajah Filipina. Makanya di Indonesia pasti campur bahasa nate, ya kan? Kayak bahasa Belanda sudah tentu, bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Jepang. Indonesia menjajah sekaligus menyebarkan budayanya. Satu, budaya mereka Eropa. Dua, agama mereka. Baik itu Protestan ataupun Katolik. Cuma mereka membagi dua. Untuk Indonesia Timur itu rata-rata Katolik. Indonesia Barat itu adalah Protestan. Ini misi, di sana Zending, gitu. Termasuk budaya ulang tahun. Orang Belanda menyebutnya Yarah. Harusnya bila aya sepuh ya abdi lepat. Untuk lepat cenah di seratna teh Yarig. Yarig teh bahasa Belanda ulang tahun, di aosna Yarah. Sebab katanya kalau G orang Belanda mah jika orang nyebat ho, mata uangnya apa? Gulden, sanes gulden tapi gulden, begitu katanya. Saya tidak mengalami masa kolonialis. Pokoknya yang G itu dibacanya H. Mata orang tua dulu lah menjebat organisasi teh organisasi itu baru dah. Kumaha cenah program-programna gitu teh. Maksudnya program. Tapi ari sakit gigi mah teu janten sakit hihi teu biasa we. Yarig di aosna Yarah. Upami istri anu bahenol naon bahasa Belandana? Molech. Terus di seratna molengnya Pak, molech. Duh, biasanya ka istri eta mah si ibu eta mah ni molech. Yarah, molech. Upami anu rada punten, rada belegug disebut mana? Sok, imah jelema teh rada belegug naon? Kupah. Kupah. Sanes kuper mah kurang pergaulan. Di seratna koping, kopeh. Naon deui bahasa Belanda teh? Lapang Persib di Jalan Ahmad Yani naon? Sidolah. Di seratna Sidoling, di aosna Sidolah. Pami Gedung Merdeka kapungkurna naon amina? Capna apa? Apa kiri pasien sangu ku teh mah. Nu lengkapna Pak? Gedung Merdeka lengkapna naon? Concordia, sateuacan Concordia naon? Ku abdi diwartosan begitu. Satengah, berarti sanguna setengah teh. Societat Concordia. Bapak biar nyebatna Concordia, oke pasien sanguna setengah. Eta teh Gedung Merdeka teh kapungkur mah kanggo dansa-dansi. Pernah dibuburak ku pemuda Persis. Itu sejarah itu, tapi teu ayanya. Diulangnya. Gedung Merdeka itu bukan gedung pertemuan, kanggo konferensi. Itu dulunya untuk dansa-dansi orang Belanda, senang-senang. Matak dipengkeren di belakang Gedung Merdeka ada
bioskop namina Majestic tuh apa tukang ke bioskop mah Pak Cahya cicing wae da apal atuh amal ge Pak Cahya jaim kieu we teu ngajawab padahal mah apal da osok bareng ka itu sareng Pak Juma Majestic teh kapungkur mah bioskop untuk khusus orang Eropa teu kenging bangsa urang jujug asup ka dinya. Urang ayeuna jateun gedung Merdeka. Itulah dari Belanda pasti dengan budayanya. Inggris happy birthday maknanya di urang ulang tahun urang Sunda nyebatna teh milangkalanya. Milangkala biasa nama bancakan eusi menu nate urap kangkung sareng teri. Ya kan? Asli paki. Jadi lamun ulang tahun teh urang Sunda mah bancakan tinu bancakan terang dari tina daun cau teras urap kangkung toge gitu kan sareng teri kerupuk sakitu-kituna urang Sunda mah. Tak abdi sok tatarucingan kieu naon bedana jurig Eropa jeung jurig Indonesia. Jurig Eropa mah nganggo jas jurig teh. Urang mah nganggo pocong, tupan jauh pisan. Jurigna wae urang mah sangsara. Di Eropa mah jurig wae atuh make jas jeung gagah artinya jurigna wae gagah atuh di batur mah di urang mah ripuh. Di itu aya Superman, di dia nyian film Super Dede ku sarung atuh nyian. Di batur ku kulit geura mun sajarah rauh. Maka menyebarlah di rakyat jelata. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ulang tahun itu tidak berhubungan dengan agama, siapa bilang? Jeung agama pisan atuh. Karena menyembah dewa atau menyembah dewi. Karena tika pungkur terjadi masa kegelapan. Rata-rata semua menyembah dewa. Termasuk agama-agama yang sebagian masuk ke Indonesia seperti agama Hindu. Tadi ayah dewa Surya, kata Bapak dewa matahari. Kalau matahari Surya, kalau bulan so diantosan bisi ke kok disebut nya sanes upami matahari maka disebutna teh Surya upami bulan saricing ya sanes aduh teh lepat purnama dikurangi deui samuna kalau matahari Surya, kalau bulan Chandra. Pami angin, bayu, pami api, banyu mah cai, geni atau napi agni, hiji deui tatarucingan. Alhamdulillah akhirnya Thomas kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Abdi teh milarian ari Ibu Pertiwi saha? So, Ibu Pertiwi. Ya kan? Istrina Pak Pertiwi. Ieu mah tong dipasian sangu-sangu acan teh. Pertiwi saha? Apa yang kulihat Ibu Pertiwi. Saha Ibu Pertiwi teh? Sanes Pertiwi itu dewa atanapi dewi. Aslinya Dewi Pratiwi. Ini istrinya Wisnu. Sanes Tengku Wisnu. Janten Pratiwi mah
dewa Dewi Hindu, Dewi Bumi. Berarti kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Berarti dikadewikan, dikadewakan. Terutama upami upacara pemakaman secara negara. Tekaraos kan? Ongko cenah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi pas maut dikadewikeun atanapi kadewakeun dengan istilah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi turutan ku urang mengba jeung Dewi Fortuna tadi teh geuning maot ka Ibu Pertiwi ai ka Allahna ka mana atuh ieu teh kitu. Itu aja persoalan teh. Ya, teu karaos. Dan menurut saya ini bukan persoalan mudah dan bukan persoalan ringan. Ini adalah persoalan akidah. Makanya harus hati-hati. Tong dibiasakeun. Naon deui? Menyebarlah termasuk ke orang-orang Islam. Dikritik orang Islam yang ulang tahun terus jadi Robi, abdi mah sanes ulang tahun tapi milad eta keneh. Abdi mah teu milad, milad oge dikritik. Abdi mah teu milad, syukuran. Pertanyaannya, nama itu tidak mengubah hukum dan hakikat. Catat, nama itu tidak mengubah hukum dan hakikat. Apakah judi ketika diubah menjadi sumbangan dana sosial menjadi halal? Tidak. Jika kapungkur aya SDSB, aya forecast, kan sumbangan dana sosial halal tapi di dalamnya judi. Jadi judi ditutupan ku kalimat atau yang haram ditutupan kalimat nu halal. Matak jangan sampai kabobodo tenjo kasamaran tinggal. Saya bertanya, cepat jawabnya ya. Mending siganya, mending siga henteu. Mending siganya mah henteu atuh. Tapi luar biasa ngajawab nama cepat. Mending siganya, mending siga henteu. Mending siga. Anggarna mending siga henteu cenah. Berarti nya eta mah mending siganya berarti henteu. Mending kecap cap babi, mending babi cap kecap sok ngal jawab. Hah? Mending kecap cap babi, mending babi cap kecap. Nah begitu. Nyepek we walar kenyalira. Tapi intinya jangan tertipu dengan merek. Begitu. Nah ini persoalan yang sebetulnya bagi saya sih sebetulnya ini persoalan akidah. Bukan persoalan yang apa istilahnya ringan. Tos. Sekarang kita kembalikan ke zaman Rasul. Ari Rasul pernah ulang tahun teh gitu. Itu gampang lah kata Rasulullah. Aya hadis na Rasul saum Senin teh itu karena kelahiranku. Ya kan? Sok ngawa dalil etanya. Kenapa ya Rasulullah saum Senin? Karena itu kelahiranku. Eta tiasa janten dalil teu kanggo ulang tahun. Nah, kalau saya menjawabnya begini, aya nu nyaroskeun kitu, usah cenah aya dalil. Oh, Nabi itu mengatakan saya saum Senin karena lahir pada hari Senin. Teh cenah dalil ulang tahun, ke sakedap. Ieu teh ulang tahun atau napi ulang hari? Cok. Duka cenah usah tong duka teh jawab beko ilmu. Ulang tahun teh satahun sakali atau napi lamun Senin teh jadi saminggu sakali. Jadi ulang tahun, ulang minggu itu gitu. Kan bingung kan? Mohon tak oge. Jadi lamun teu aya dalil mah atos we tong nyarane. Ya. Jika jalema jatuh dia
berpegangan kepada rumput, padahal tahu bahwa rumput itu tidak akan menahan beban tubuhnya. Di zaman Rasul pun, sebelum Rasul lahir saja, paganisme itu sudah merajalela. Bahkan sampai dalam sejarah dikatakan para dewa-dewi itu jumlahnya di sekitar Ka'bah itu 360 katanya. Dan diabadikan dalam Al-Quran. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya dan sebagainya. Mereka menyembah dewa. Terus mengundi nasib, biasanya dengan burung. Di urang kan juga suka melihat isyarat binatang kan? Di urangnya pami aya korea bakal anu, pami aya manuk uncuing aya nu maot, ya kan? Mun aya hayam kongkorongok tengah peuting eta teh nu aya hamil duluan. Bahaya itu. Ayeuna ayam teu kongkorongok boseneun tah bisi kitu, pan bahaya. Ya kan? Loba teuing jadi haroream kongkorongok na tuh. Itu adalah isyarat binatang. Sok geranya ka ibu-ibu lamun ka bumi aya kukupu tanda apa itu? Ya tamu rata-rata itu. Di mana itu teh ajaran teh kan begitu? Nah, di zaman jahiliyah biasanya kalau orang bepergian melihat dulu burung. Ningali-ningali ka luhur aya manuk teh gitu. Sehingga di kalangan mereka dikenal dengan kalimat menunggu kabar tuh. Namina tiaroh. Namina at-tiaroh. At-tiaroh ini dari at-toiru. At-toiru itu artinya burung. Nanti pilarinya oleh anak-anak muda nih para santri. Kenapa rata-rata lambang negara burung? Indonesia lambangnya Garuda. Pita dihandapna naon? Bineka. Ya, arapal. Bineka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi satu. Lambang Amerika burung apa? Falcon ya. Falcon teh burung kondor ya. Ya, burung kondor. Pita di bawahnya naon? Teu apal bias ku abdi we. Ngarah kayak yang dua. Exploribus unum. Tos, ketinggali gara di Google. Exploribus unum teh naon ratosna? Bineka Tunggal Sami. Berbeda tapi satu. Kan itu iya bahasa Sanskerta cek abdi ge itu bahasa Latin gitu wungkul. Tapi burungnya jenisnya sama kan, burung pemangsa. Garuda itu kan elang ya. Burung kondor juga elang ya. Atau rajawalinya. Di pewayangan burung naon anu dianggo? Jatayu. Itu apa? Jatayu itu disangka nama tempat loak. Jatayu itu ya burung. Kalau sapinya andini, namina teh kieu kitunya. Tos kayak abi joboy Ustad ongkoh, ngadalang ongkoh. Ari amplop anger hiji rugi. Nah, di zaman Rasul atau jauh sebelum Rasul lahir, mereka sudah mendarah daging kebiasaan seperti itu. Menyembah dewa-dewi dan sebagainya, termasuk mengguni nasib yang tadi itu tiaro, sehingga begitu datang Islam oleh Rasul dirapih-rapihkan, dibetul-betulkan satu persatu, terutama urusan akidah.
Makanya ketika di Mekah Rasul tekanannya lebih kepada tauhid. Sehingga at-tayru atau at-tiyaroh syirkun. Tiyaroh itu syirik, mengguni nasib itu syirik, apalagi menyembah berhala itu syirik. Semuanya dikembalikan kepada kalimat la ilaha illallah. Kalimat itulah sebetulnya yang menjadi pondasi yang kuat ke dalam jiwa umat Islam itu. Jangan sampai terganggu atau diganggu. Nulucukan kieu anakna diulang tahunkeun ku indungna, tuluy indungna ngadoa, semoga engkau menjadi anak yang soleh. Kan babaliut ai soleh naon maksudna? Soleh itu artinya sesuai dengan syariat Islam. Ari ieu teh nyariat kan pabentar kitu, itu aja masalah nama. Nah, oleh karena itu ini bukan persoalan yang tadi. Saya hanya melihat bagaimana tentang hukumnya. Saya ingin menyampaikan hukumnya adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Di kalangan persisme parantos terkenal itu mah teu kedah diterjemah deui. Jadi saya agak khawatir saja dan saya takut hal ini jatuh ke dalam kemusyrikan. Sebab seluruh dosa akan diampuni kecuali dosa syirik. Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam tepat, 5:30. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu bagi kita sekalian. Terakhir, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.